Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang application letter atau pembuatan surat lamaran kerja. Nah, di pertemuan kemarin saya sudah mengirimkan contoh surat lamaran kerja. Dan teman-teman semua sudah mengidentifikasi dari surat lamaran kerja itu bagian-bagiannya apa saja sih. Nah, teman-teman kemarin sudah mengidentifikasinya. Tetapi masih ada beberapa yang masih terbalik-balik dan bingung. Ini tuh yang mana sih? Ini tuh yang mana sih? Nah, maka dari itu mari di hari ini kita membahas kembali bagiannya sebenarnya itu apa sih, yang ini tuh namanya apa sih. Nah gitu. Oke, nah dari surat lamaran kerja ada 10 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah deadline atau tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini ada dua macam format. Yang pertama British dan American. Nah, kalau British itu nama tempat dulu, baru tanggal diikuti bulan dan tahun. Nah, ini ada saya ada kesalahan ya. Jadi itu bukan 26 saja tapi ada 26, atasnya ada TH-nya. Nah, 26 gitu. Nah, yang atas itu format yang British, kalau yang bawah adalah format yang American. Nah, lokasi tempat diikuti bulan dahulu, baru tanggal, baru tahun. Nah, jadi ini terserah teman-teman mau bikin yang mana. Tidak ada aturan berarti gitu. Jadi cuma sebagai pengetahuan teman-teman aja, kalau ada dua jenis format, yaitu format American dan format British. Nah, yang kedua adalah inside address atau alamat tujuan. Nah, di alamat tujuan ini yang bentuknya ada seperti ini. Contohnya General Television and Radio. Itu adalah nama perusahaannya, diikuti dengan nama jalan atau nama tempatnya, jalannya di jalan mana, lokasinya, diikuti kotanya, baru kode pos. Nah, di bagian yang ketiga adalah salutation atau greeting atau salam pembuka. Jadi ada sapaannya. Jadi dear sir ini kalau misalnya teman-teman tidak tahu namanya. Jadi untuk bapak gitu maksudnya. Kalau sir itu tuan atau bapak gitu ya. Tapi kalau tapi umumnya sih kita menggunakan sir. Jarang-jarang sih kita menggunakan miss, kecuali kita sudah tahu namanya. Nah, kalau misalnya udah ada namanya, udah jelas namanya siapa, silahkan ditulis Dear Mr. Rudolph, atau kalau itu ada Mrs.-nya, Dear Mrs. siapa gitu-gitu. Oke, jadi jangan lupa kalau setelah menyebutkan misalnya Mr. atau Mrs. dikasih titik. Nah, kalau sudah ada namanya atau misalnya Dear Sir, langsung dikasih koma. Kalau Dear Mr. Rudolph, jangan lupa di akhirnya dikasih koma dulu, itu penting. Nah, lalu yang keempat adalah opening paragraph atau paragraf pembuka. Nah, di sini apa aja sih yang perlu dituliskan di paragraf pembuka? Di paragraf pembuka ini teman-teman memberitahu ini tuh apa sih, kalian menulis untuk apa sih, untuk melamar pekerjaan atau merespon dari iklan lowongan pekerjaan sebagai apa, dijelaskan. Terus dapat ilmu itu dari mana, dapat iklan tersebut dari mana, kalian jelaskan di situ. Lalu dari lamaran tersebut kalian menuliskan kalau kalian ada lampiran-lampiran apa saja sih yang akan kalian lampirkan di situ. Misalnya I have attached file of my CV atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup and other required document for your reference. Jadi kalian menjelaskan kalau kalian tuh akan melampirkan beberapa file untuk referensi dari yang akan digunakan untuk yang pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, biasanya itu apa saja sih lampiran-lampiran tersebut? Ada curriculum vitae atau daftar riwayat hidup, identity card atau KTP, certificate atau ijazah, foto juga, and menu. Jadi banyak banget surat pengalaman kerja itu juga bisa.
Dan yang kelima adalah body paragraph atau paragraf isi. Nah, ini tuh isinya ada beberapa ya macam, ada educational, teman-teman perlu menyampaikan educational background. Jadi di situ pendidikan teman-teman tuh apa, misalnya lulusan SMK, lulusan kampus mana, jurusan apa, begitu perlu dijelaskan di situ. Nah, yang kedua adalah experience atau pengalaman kerja. Nah, teman-teman tuh punya pengalaman kerja apa sih, atau misalnya sudah pernah melakukan magang di mana saja, atau sudah pernah misalnya setelah lulus sekolah sudah pernah bekerja, kalian lampirkan di situ kalian pernah bekerja di bagian apa gitu. Tapi lebih baik misalnya melamar pekerjaan mengikuti dengan misalnya di lowongannya itu adalah administrasi. Nah, mungkin teman-teman dulu sudah pernah menjadi admin di mana, itu apa tuh sangat mendukung kalau misalnya sudah ada pengalaman kerja yang sesuai atau setara dengan job desk atau lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di situ. Nah, begitu. Dan yang terakhir adalah skills. Nah, skill teman-teman tuh apa sih? Oh, mungkin mampu mengoperasikan Word, Excel, PowerPoint, atau bisa Photoshop, atau jadi semua yang teman-teman miliki ditulis di situ. Nah, jadi dan jangan lupa, dan yang selanjutnya adalah yang keenam adalah closing paragraph atau paragraf penutup. Nah, di paragraf penutup ini, nah ada apa saja sih? Nah, teman-teman menuliskan kalau teman-teman siap untuk melakukan interview, untuk melihat kemampuan teman-teman di saat interview itu. Nah, dan jangan lupa dikasihkan kayak pokoknya kalian meyakinkan kalau kalian dapat bertanggung jawab, atau maksudnya dapat mengikuti interview jika misalnya ingin ada tindak lanjut selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya adalah complementary. Complementary di sini adalah kalimat penutup atau sebentar. Nah, ini yang selanjutnya adalah complementary. Complementary adalah ucapan atau salam penutupnya. Sincerely, ada beberapa macam complementary yang bisa digunakan, atau bisa juga sincerely yours, atau your regards, atau warm regards. Jadi banyak sekali, jadi kalian bisa cari referensinya. Complementary itu macamnya apa saja. Nah, dan yang selanjutnya adalah sender signature. Signature adalah tanda tangan dari pengirim surat. Jadi teman-teman misalnya kalau sudah selesai bikin surat, kalian diberi tanda tangan dulu, dan di bawahnya diikuti dengan name atau inisial, yaitu nama lengkap teman-teman semua. Kalau misalnya ada title-nya, silahkan ditulis sekalian begitu. Nah, oh iya, ini ada yang kelewatan ya, ternyata di nomor 1 itu tuh sebenarnya bukan deadline dulu, tapi yang pertama adalah head letter. Head letter itu nama teman-teman, nama pengirim diikuti dengan alamat teman-teman semua. Nah, lebih baik juga dicantumkan dengan nomor handphone, jadi untuk menghubungi, atau email. Jadi untuk informasi atau misalnya ada interview, kalian siap ini ada kontaknya lah, ada kontaknya untuk menghubungi kalian tuh lewat apa sih? Oh, bisa email kok, bisa telepon kok, seperti itu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan sebentar. Oke, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah di surat lamaran kerja kemarin ada struktur kalimat yang merupakan passive voice. Passive voice adalah atau bisa kita sebut dengan kalimat pasif. Nah, kalimat passive voice. Passive voice ini adalah kalimat pasif atau kalimat untuk menyusun kalimat ada dua macam struktur, yaitu
kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif, langsung menuju ke contoh saja ya. Kalimat aktif itu kan terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek, verb, atau objek. Nah, di sini kakakku memakan kueku. Jadi yang menjadi pelaku utama yang melaksanakan kata kerja, yang melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kakakku yang memakan kueku. Nah, kalau misalnya kalimat pasif itu objeknya yang menjadi subjek atau yang melakukan tindakan. Jadi kueku dimakan kakakku. Jadi biasanya me dan di. Yang me itu yang aktif, yang di itu yang pasif. Nah, jadi sini kalau dibahasakan Inggris kan kalau bahasanya jelas, yang me itu yang aktif, yang di itu yang pasif. Kalau di dalam bahasa Inggris dari kata maka kakakku memakan kueku, bahasa Inggrisnya adalah my sister eats my cake. Dan misalnya kalimat tersebut akan diubah menjadi kalimat pasif, yaitu kita pindahkan my sister adalah subjek, eats adalah predicate atau verbnya, my cake adalah objeknya. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, kita pindahkan objeknya ke depan, yaitu my cake. Nah, karena my cake ini tunggal, makanya kita beri is. Kalau misalnya my cakes, teman-teman berikan itu jadi are. Kenapa harus is sama are? Karena di struktur kalimat aktif yang mau kita ubah adalah bentuknya present, simple present tense. Nah, maka dari itu untuk mengubah jadi kalimat pasif, kita perlu memberi to be, is, am, atau are. Nah, karena ini my cake adalah merupakan my cake ini to be-nya adalah is, karena seperti yang kita ketahui to be apa saja sih yang subjek apa aja yang perlu imbuhan is adalah ada he, she, it, atau nama orang yang hanya satu gitu. Nah, habis diberi to be, kita kan yang atas verbnya adalah it's. Nah, kita ubah dari it's itu, dari verb 1, is kan verb 1, kita ubah menjadi verb 3. Itu kuncinya. Jadi kalimat pasif itu mengubah subjeknya, verbnya atau predikatnya menjadi dalam bentuk kata kerja ketiga. Jadi my cake is eaten. Jadi is eaten itu artinya adalah dimakan. Nah, terus diikuti dengan siapa, terus yang makan siapa, kueku dimakan siapa, kita kasih by my sister. Jadi subjeknya dipindah jadi objeknya. By itu oleh, my sister kakakku, seperti itu. Jadi pola kalimat pasif adalah subjek diikuti to be, to be-nya mengikuti to be-nya menyesuaikan subjeknya ya. Apakah itu tunggal ataukah jamak ataukah bagaimana gitu. Nah, jadi harus menyesuaikan. Kalian harus tahu itu. Seperti yang ketahui kalau ada SMR untuk bentuk present tense atau simple present tense. Kalau am itu hanya subjek I. Kalau misalnya he, she, it atau subjek dengan jumlah satu orang itu is. Kalau lebih dari satu kalian menggunakan are. Itu untuk yang present tense. Nah, terus diikuti dengan past participle atau verb 3 dan diikuti dengan by agent. Siapa sih yang menggunakannya, yang melakukannya gitu. Nah, di sini beberapa contohnya ada subjek, ada active voice diganti menjadi passive voice. Jadi, she cleans the room every day. Jadi berubah passive voice-nya berbentuk the room, karena roomnya satu, kita beri to be is. Nah, lalu cari lagi cari lagi verbnya clean. Nah, verb 3 dari clean adalah cleaned. Nah, terus diikuti oleh kalimat keterangan waktu. Ini masih kurang ya. The room is cleaned by her. She berubah menjadi her. Nah, dikasih waktu every day. Nah, untuk yang contoh kedua,
He is cleaning the room right now. Nah, kalimat pasifnya atau kalimat passive voice-nya jadi the rooms, karena rooms-nya ada ada lebih dari satu, maaf. Jadi kita menggunakan are. Nah, lalu karena di depan ada he is cleaning, nah is-nya ini diubah menjadi being, atau bentuknya kan ini present continuous. Nah, itu diberi being. Ini spesial ya, karena is cleaning, karena bentuknya continuous, jadi kita berikan imbuhan being. Nah, karena itu he is cleaning verbnya cleaning. Nah, kita ubah jadi clean-nya berubah bentuk jadi verb 3, yaitu cleaned by him. Ini masih kurang ya, by him. He-nya berubah menjadi by him right now. Jangan lupa untuk menyebutkan siapa pelakunya ya. Nah, untuk di contoh yang ketiga, she cleaned yesterday afternoon. Nah, yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat yang berbentuk simple present tense. Nah, untuk yang kali ini adalah simple past tense. Nah, gimana sih mengubah simple past tense? Gampang sekali. Nah, karena bentuknya jadi pertama kita harus mengidentifikasi dulu ini tuh verb apa sih? Verb apa sih? Ini itu bentuk present, past, atau past continuous atau present continuous. Nah, untuk yang she cleaned the room yesterday itu merupakan simple past tense. Nah, mengubahnya adalah sebutkan objeknya, the room cuma satu. Jadi apa sih kalau untuk mengubah menjadi passive voice? Kalau untuk kalimat past tense kita menggunakan was atau were. Kalau was itu untuk yang tunggal, jadi was itu setara dengan is. Nah, was diikuti dengan verb 3, cleaned. Nah, karena verb di past tense itu yang kalimat aktifnya adalah cleaned itu udah verb 2, kita ubah lagi menjadi verb 3, yaitu verb 3 juga cleaned by her yesterday afternoon. Sorry, ini ada kekeliruan ya dalam penulisannya, jadi jangan sampai dilupakan tentang tulisan by her atau by him. Jadi she ini berubah menjadi her, kalau he berubah menjadi him. Nah, yang ketiga adalah the cleaning service was cleaning the rooms at 12 yesterday. Nah, kita rubah menjadi the rooms karena ini cleaning service was cleaning, jadi the rooms karena lebih dari satu were being cleaned by him, by the cleaning service at 12 yesterday. Nah, jadi ini tetap ya, kali kita cari objeknya dulu. The rooms were being cleaned by the cleaning service at 12 yesterday. Nah, begitu. Lalu yang contoh selanjutnya adalah she has cleaned the room. Nah, ini bentuknya perfect tense ya. Has cleaned, has diikuti dengan verb 3. Nah, untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif ya, kita hanya tetap tadi masukkan objeknya dulu, the room, has-nya ditambahin been, has been cleaned by her gitu, jangan lupa by her-nya. Lalu yang selanjutnya, he has cleaned the rooms. Jadi untuk kalimat pasif adalah the rooms have, karena rooms-nya lebih dari satu kita menggunakan have. Kalau objeknya hanya satu kita menggunakan has. Jadi has, is, was itu untuk tunggal, have, were, are itu untuk yang jamak. Jadi the room have been cleaned by him, seperti itu. Oke. Selanjutnya, they will clean the room. Nah, ini adalah kalimat bentuk kalimat future tense. Nah, di sini ada will sebagai verbnya, will clean sebagai verbnya. Nah, untuk mengubah passive voice kita tulis lagi the rooms
Jadi untuk menggunakan model, jadi will ini termasuk models ya. Models ini tidak ada efeknya itu mau tunggal atau jamak. Nah, setelah will diikuti dengan untuk mengubah menjadi passive voice diubah menjadi be. Will be ditambah dengan be. Jadi the rooms will be cleaned by them. Jadi they menjadi them. Oke. Nah, di bawah ini sebagai latihan dan untuk teman-teman ada 5 exercise, 5 latihan. Nah, yang pertama teman-teman diminta untuk mengisi titik-titik dengan menggunakan to be yang benar. Ini tuh jamak atau tunggal sih. Nah, jangan lupa kalau yang jamak ya dikasih am atau were atau have, diikuti apa. Yang penting teman-teman memperhatikan dulu ini tuh bentuk kalimatnya apa sih, simple present, past, future atau perfect. Nah, seperti itu. Jadi mengikuti ya. Seperti yang tadi, yang untuk yang present kalian kasih s, m atau r. Kalau yang past kasih was atau were. Kalau yang perfect kalian bisa kasih has atau have, seperti itu. Di task kedua, fill the blank word with correct past participle verb 3. Nah, nanti ada kalimat, ada kata-kata kalian rubah itu tuh untuk verb 3-nya apa. Nah, di task ketiga, identify the sentences below whether it is passive voice or active voice. Jadi ini ada 6 kalimat. Nah, yang pertama sebagai contoh ya, misalnya Fiona told the truth to Julian, itu adalah merupakan active voice karena gitu ya. Kalau misalnya perhatikan, kalau nggak ada to be-nya itu bentuknya aktif gitu ya. Terus yang keempat, change this passive voice into active voice. Nah, ini ada 2 kalimat aktif, 2 kalimat pasif, silahkan diubah menjadi pasif, diubah menjadi keaktif. Nah, untuk yang kelima adalah change this active voice into passive voice. Jadi ini ada kalimat aktif, silahkan diubah menjadi kalimat pasif. Nah, sebagai contoh misalnya ada kalimat passive voice untuk mengubah menjadi active voice, misalnya di contoh nomor pertama, the room is cleaned every day. Nah, by misalnya the room is cleaned every day by her. Nah, jadi berarti her itu cewek, di depannya kasih, jadi subjek objeknya itu dipindah ke depan. Her-nya berarti itu jadi she. Jadi she is clean. Oh, berarti ini verb 1 nih. Karena is, jadi bukan clean-nya ya, tapi is-nya, to be-nya itu apa? Is itu berarti she berarti cleans. She cleans the room-nya jadi objek the room every day. Nah, terus yang misalnya sebagai contoh yang past tense, the room was cleaned yesterday afternoon by her. Her berarti her-nya dipindah ke depan jadi she. Terus was clean, was itu masuk ke past tense. Jadi kita verb untuk she adalah she cleaned. Verb 2 dari clean adalah cleaned. Nah, diikuti dengan subjeknya, objeknya adalah the room yesterday afternoon. Jadi yang keterangan waktunya ditulis di belakang. Oke? Jadi demikian materi kita hari ini, dan sekalian hari ini merupakan hari terakhir kami mahasiswa magang 3 Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa untuk melakukan magang di SMK Rahani Husada Klaten, SMK Kesehatan Rahani Husada Klaten. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman, atas perhatian teman-teman dalam keaktifannya untuk belajar bahasa Inggris bersama kami. Mohon maaf jika dalam belajar selama ini ada kesalahan yang atau masih banyak kurang dari kami. Maka dari itu, untuk evaluasi pembelajaran kami, saya akan mengirimkan link
apa ya, seperti angket atau kuesioner untuk teman-teman. Silahkan tolong diisi, tolong banget untuk diisi sebagai evaluasi kami. Mohon semuanya ngisi ya. Apalagi ya, itu dulu ya. Semoga kedepannya teman-teman jadi orang yang lebih sukses lagi, and see you on top. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.